antum nyangka nggak sih Ustaz bisa juara satu gitu Ustaz? Dan kami banget. pun yang nonton aja kaget gitu Ustaz. Kami di sini yang nonton antum itu, masya Allah, alhamdulillah gitu. Antum sendiri bagaimana itu persiapannya Ustaz? Bisa dibilang pertama kali ikut nasional, dan langsung diminta sama pelatih sama official itu ikut 30 juz. Iya. Dan itu ya bisa dibilang pengalaman pertama kali, dan langsung Allah berikan nikmat juara satu juga. Masya Allah, alhamdulillah itu. HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami dalam program acara HiPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau ini masih muda dan berprestasi. Masya Allah, di antara prestasi beliau adalah juara 1 cabang tahfidz 30 juz pada MTQ tingkat nasional di Kota Medan di tahun 2018. Kemudian di tahun 2021 beliau juga juara 1 masih pada cabang tahfidz 30 juz pada MHQH Kedutaan Besar Arab Saudi tingkat nasional di Jakarta. Masya Allah, kita sebagai warga metro dan pada umumnya Lampung, Masya Allah, harus tahu nih dan bangga karena kita punya seorang pemuda yang beberapa kali mengangkat nama daerah kita di tingkat nasional. Masya Allah. Baiklah pemirsa, langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Yazid Fadilah Hafidahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Ustadz, jazakumullah khairan wa barakafikum. Akhirnya antum bisa hadir di studio podcast kita untuk ngobrol-ngobrol santai ini Ustaz. Masya Allah. Ustaz, tentunya para orang tua Ustaz dan seluruh kaum muslimin menginginkan anaknya hafal Al-Quran Ustaz. Masya Allah, ini mudah-mudahan antum bisa menceritakan supaya para orang tua kaum muslimin dan para pemudanya Ustaz bisa terinspirasi dan bisa mengikuti langkah-langkah antum Ustaz. Nah, ini kami ingin tahu Ustaz, antum mulai menghafalkan Al-Quran itu pada saat kelas berapa atau umur berapa Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kapan saya mulai menghafal itu lebih tepatnya pas kecil ya. Masya Allah. Masih kecil banget itu. Mungkin kurang lebih umur 5-6 tahun lah mungkin. Oh, Masya Allah. Pas masih di rumah juga sebelum sekolah. Dan itu ya alhamdulillah berdidikan orang tua terutama Umi. Nah, Umi itu banyak banget didik pas dari kecil, TK, SD, bahkan pas saya kelas 2 SD itu atau pas mau pindah ke pondok, alhamdulillah udah hafal 4 juz juga. Masya Allah. Dan itu di rumah ya diri sama orang tua terutama sama Umi itulah. Dari kecil dengerin morotal, ditalkinin, Masya Allah, diajarin lah cara baca Quran. Nah, terus antum kapan nih mulai menyelesaikan 30 juz hafalannya Ustaz? Kalau selesai itu pas di pondok dulu. Oh, di pondok Al-Furqan Gresik. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah selesainya pas kelas 6 SD itu. Oh, kelas 6 SD ya? Oh, Masya Allah. Jadi dulu masih SD masih diterima mondok dulu ya? Masih. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa. Masya Allah. Jadi kelas 6 itu antum sudah hafal ya? Sudah mutkin Ustaz? Kalau mutkin belum. Oh, baru selesai. Baru selesai. Hafal. Kemudian dimutkinkan itu sampai mutkin? Itu kalau mutkin sebenarnya agak lama ya mutkin. Lama ya. Cuman hitungannya pas kelas 6 SD itu ya termasuk karena masih masa-masa kecil ya. Nah, jadi hafalan tuh masih benar-benar ingatan kuat banget. Jadi pas masuk SMP pindah ke pondok juga. Nah, disitulah hafalan tuh diuji-uji sama teman-teman, semua ustaz di pondok dulu masih ngelengket, masih lancar banget. Ya mungkin bisa dikatakan masa-masa kecil itu masa-masa paling kuatnya hafalan lah. Berarti memang kita sarankan kalau supaya hafalan kita kuat itu memang dari kecil Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Nah Ustaz, terus kapan antum mulai mengikuti perlombaan-perlombaan itu Ustaz? Kalau perlombaan itu dulu ikut
pertama kali pas di Ali Irsyad ya, pas di Pondok Ali Irsyad itu kelas 2 SMP. Di situ ada kakak kelas, beliau yang nawarin, Yazid, antum mau nggak ikut MTQ tingkat Kabupaten Semarang pas itu. Terus saya bilang, aduh, MTQ itu apa ya? Karena baru pertama kali kan belum paham kan. Ya, katanya cuma nanti antum tampil di depan umum, kita hafalannya lancar atau enggaknya nanti di akhir ada penilaiannya gitu. Nah dari situlah pertama kali ikut di tahun 2012 atau 2011 itulah. Ya. Oh itu pertama kali ya. Pertama kali. Setelah itu baru yang di tahun 2018 itu Ustaz. Atau ada? Ada lagi setelahnya. Berarti memang sudah sering kita mengikuti. Iya. Masya Allah. Cuma kalau di nasional baru pertama kali 18 itu. Oh Masya Allah. 2018 pertama kali nasional. Kalau sebelumnya mungkin di tingkat kabupaten, provinsi aja. Masya Allah. Dan waktu itu di tahun 2018 itu antum nyangka nggak sih Ustaz bisa juara 1 gitu Ustaz. Dan kami pun yang nonton aja kaget gitu Ustaz. Kami di sini yang nonton antum itu Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Antum sendiri bagaimana itu persiapannya Ustaz? Bisa dibilang pertama kali ikut nasional dan langsung diminta sama pelatih sama official itu ikut 30 juz. Tapi alhamdulillah di tahun itu juga kan udah masuk pondok juga, pondok, dan di situ alhamdulillah di tahun yang sama juga lagi proses itkon hafalan, nancarin hafalan. Jadi masih ada bekas-bekas ingatan hafalan kuat di tahun itu. Walaupun di tahun itu sebenarnya nggak nargetin juara, udah nargetin pengalaman aja dulu lah. Cuman ya qadarullah dan alhamdulillah. Ternyata di tahun itu juga Allah berikan rezeki di semifinal di penyisihan lancar, alhamdulillah nggak ada kesalahan. Akhirnya masuk final. Di final pun alhamdulillah lancar, ada sekarang 1 bel. Dan itu ya bisa dibilang pengalaman pertama kali dan langsung Allah berikan nikmat juara 1 juga. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kami juga di sini sangat surprise tuh Ustaz, dan sangat bersyukur karena ada perwakilan dari kita yang bisa juara 1 tingkat MTQ tingkat nasional. Terus ini Ustaz, itu bagaimana sih persiapan antum sebelum mengikuti perlombaan tersebut Ustaz? Persiapan dari Drian atau dari apa? Dari antum, maksudnya cara bisa berbagi kiat-kiat dalam menguatkan hafalan Al-Quran ya Ustaz. Ya kalau pastinya ya dengan murojaah pastinya. Murojaah. Cuman itu juga yang ada nilai plus itu pas masih di pondok di Subang tepatnya. Nah itu program dari Syekhnya benar-benar bagus hitungan. Jadi kita murojaah itu bukan cuma sebatas ngaji biasa, tapi harus distorkan bersama teman, bersama ustadznya, dan di akhir pekan pasti ada ujian 30 juz. Nah dari situ bekas-bekas itulah mungkin yang sedikit membantu anak ketika ikut lomba hafalnya masih lancar di tahun itu. Untuk murojaah itu sehari berapa juz Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Pasti di sana minimal 5 juz disuruh. Minimal 5 juz. Iya. Masya Allah. Jadi seminggu khatam. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jarang sekali nih ya. Menghatamkan dengan hafalan Ustaz berarti misalnya. Dan itu disimak Ustaz sama ustadz-ustadznya? Enggak. Karena di sana ada 2 sistem. Ada murojaah pribadi, ada murojaah bersama teman. Nah kalau bersama teman itu ditarget minimal 3 juz sehari. Nah kalau yang pribadi ya kurang lebih 5 juz lah kalau yang pribadi. Pribadi itu maksudnya kita murojaah sendiri tanpa distorkan. Nah kalau yang 3 juz bersama teman itu wajib distorkan sama teman. Jadi saling simak-simak antara berdua gitu. Masya Allah. Nah disitulah. Ya Masya Allah. Jadi supaya lebih kuat lagi berarti ya. Berarti yang 3 sama teman, yang 5 distorkan. Enggak, yang 3 sama teman tuh distorkan. Nah yang 5 tuh yang pribadi. Oh yang pribadi. Pribadi itu ya waktunya biasanya mau pagi, siang, sore, penting dalam sehari 5 juz selesai gitu. Masya Allah. Nah kalau bersama teman biasanya di malamnya. Kadang malam karena ba'da asar, ba'da isya itu sama ba'da asar. Itu kalau pondok dulu. Kalau yang sendiri itu mungkin yang lebih berat yang sendiri Ustaz ya. Iya. Karena harus melawan diri sendiri ini. Masya Allah kadang kita lagi males atau lagi apa gitu. Itu gimana Ustaz itu? Supaya antum gimana kan pasti ada rasa malas, rasa futur gitu, pasti ada. Nah itu bagaimana kiat-kiat dalam supaya antum tuh semangat lagi gitu Ustaz? Kalau kiat-kiat sebenarnya ya salah satunya karena lingkungan sebenarnya. Di sana faktor lingkungan pondok yang bisa dibilang support banget kan. Masya Allah. Teman-temannya Masya Allah. Dan mereka semangat murojaah semua. Jadi mau nggak mau kalau kita yang bosen atau kita malas kita mikir aduh malas sendiri ya yang pada ngaji di masjid, murojaah di kamar. Ini malah tidur misalnya, malah nyantai-nyantai kan kita malah akhirnya di situlah kita punya semangat juga. Dan juga terkadang ada teman-teman yang masih perhatian sama kita.
Yazid, itu udah murojaah belum hari ini? Oh iya belum ya. Kita akhirnya murojaah. Kita lagi malas dinasehatin, terutama sama kakak tingkat pas masih di pondok dulu. Itu salah satu faktor yang sebenarnya. Kalau dari diri sendiri sebenarnya mungkin kurang kuat ya motivasi sendiri, karena namanya kadang semangat naik turun. Nah, tapi ada faktor dari teman-teman yang masya Allah mendukung ya. Itulah mungkin faktor Masya Allah, lebihnya. berarti lingkungan ya, faktor lingkungan ini Masya Allah sangat berpengaruh mendukung sekali. Banget ya, Masya Allah. Nah, mungkin kalau di rumah agak susah Ustaz ya. Susah. Masya Allah. Nah Ustaz, itu berarti pada saat antum juara 1 di tahun 2018 itu MTQ tingkat nasional itu antum kelas berapa Ustaz? Kita udah lulus formal ya, udah lulus SMA. Anak lulus dari pondok dulu 2016. Oh Masya Allah. Jadi 2018 itu anak posisi lagi proses pengambilan sanad di Subang. Nah disitulah ngelancarin hafalan. Soalnya kan syarat dari syekhnya harus lancar hafalan sama lancar bacaan. Nah di 2 program inilah yang anak dalemin. Akhirnya ya ba'dallah juga di tahun itu juga ikut lomba dan Allah berikan karunia bisa juara juga. Masya Allah. Sebenarnya itu lagi masa-masa nunggu kuliah sebenarnya. Oh Masya Allah, Masya Allah. Berarti antum 2016 kan lulus. Berarti masih ada tenggat 2 tahun ya. Jadi 16 tuh lulus, 16-17 pengabdian dulu. Nah 17-18 baru masuk ke pondok yang di Subang itu. Oh masuk pondok Subang. Nah terus kan antum sempat melanjutkan ke Lipia. Itu tahun berapa Ustaz? Nah masuk Lipia tuh setelah lulus dari Subang itu 2019. Oh 19 ya. Jadi di Subang itu 2 tahun ya Ustaz? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lah. Ngambil sanad. Iya ngambil sanad. Masya Allah, setelah itu baru tes Lipia. Di Lipia. Iya. Memang langsung tesnya ke Lipia, enggak? Sebelumnya Madinah dulu. Oh gitu, Masya Allah. Tapi daftar udah lama tuh sebenarnya Madinah. 2016 daftar pertama. Tapi kok Darullah yang 2016 tuh nggak gol lah, nggak lolos. Iya. Nah kedua kalinya ikut daftar itu pas setelah dapat program wisuda dari Pondok Subang. Dan alhamdulillah di acara itu dihadiri sama Kedubes Saudi. Nah dari situlah Kedubes Saudi ngasih kita hadiah umroh di 2016. Jadi pas itu akhir tahun ikut umroh sekaligus daftar muqabalah di Madinah. Dan alhamdulillah yang kedua ini baru yang dapat Allah berikan kemudahan buat lanjut ke sana. Masya Allah Ustaz, kalau enggak salah kan itu antum berarti melewati proses tes juga waktu. Iya, tes juga. Yang tes juga pertama gak lulus, ya kan? Terus kemudian yang kedua setelah selesai di Subang tadi itu. Belum selesai sebenarnya, cuma udah ikut wisuda. Ikut wisuda. Dan di situ dihadiri sama Dubes Saudi. Masya Allah. Nah, beliau ngasih kita hadiah buat ada 11 orang waktu umroh. Masya Allah. Nah, pas banget kita ambil kesempatan sekalian tur ke UIM. Sekalian daftar muqabalah dan alhamdulillah pas di situ juga ditanya sama syekhnya, antum mau ambil jurusan apa? Karena anak siapnya Quran, bilang Quran. Dan alhamdulillah di situ ditanya terkait Quran semua, dites hafalannya, dites matan tuhfahnya, matan jazarinya. Alhamdulillah bisa jawab semua di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, itu kan setelah tahun 2019 Ustaz ya. Kalau tidak salah 2019 antum umroh itu dan muqabalah di sana. Nah, sekalian daftar di situ. Tapi kan waktu itu kan waktunya sangat panjang sekali, Ustaz. Iya, panjang banget. Panjang banget. Bahkan antum 2021 pada saat ikut MHQH di Kedutaan Besar Arab Saudi, itu kan antum belum dinyatakan diterima juga, belum. Masya Allah kan. Nah, itu sampai antum akhirnya juara 1 juga di sana. Iya. Nah, itu Masya Allah. Itu bagaimana Ustaz? Persiapan waktu di MHQH di Kedubes Arab Saudi sama di MTQ ini apakah sama atau sudah punya rasa percaya diri nih? Anak udah pernah. Itu sebenarnya enggak. Justru di 2 edisi ini enggak ada rasa percaya diri mau juara sebenarnya. Terutama yang di MHQH Kedubes itu di tahun 2021. Soalnya ketika lihat daftar peserta, itu kawan-kawan yang anak kenal di dunia MTQ semua. Peserta-peserta yang udah punya nama semua, udah pernah juara, udah pernah keluar negeri. Dan itu hitungannya di tahun itu anak ikut juga sebenarnya utusan dari LPTQ Lampung kan. Jadi anak ikut utusan mereka, anak ikut dan di situ gak niatin juara juga sebenarnya. Soalnya ngelihat lawan-lawan yang masya Allah udah minder duluan. Tapi alhamdulillah qadarullah dari 2 kesamaan ini gak ada niat target, malah Allah berikan kemudahan di situ. Allah berikan kemudahan di penyisihan.
alhamdulillah mulus juga, lancar, nggak ada kesalahan. Pas di final sama juga, ada bel sekali. Jadi sama di 18 sama 21 tuh prosesnya sama. Sisihan lancar, final kena bel sekali. Dan juara 1 juga. Jadi hitungannya kayak benar-benar Allah udah ngasih kemudahan di situ lah. Oh, Masya Allah. Tapi berarti waktu antum ikut di MHQH yang di Kedubes ini, antum udah diterima di Lipia ya? Udah, itu proses masih jadi mahasiswa Lipia. Oh, mahasiswa Lipia. Berarti masuk Lipia tahun 2019 itu. 19 itu. Oh ya, setelah tes di UIM tapi belum ada pengumuman, tapi diterima di Lipia. Oh, Masya Allah. Di Lipia udah sampai semester berapa, Ustaz? Terakhir kan karena masuk IDAD dulu ya. IDAD kan ada 2 tahun 4 semester. Dan alhamdulillah kemarin pas tes masuk ke syariahnya jurusan keterima, terakhir dia di semester 1. Di sana nggak lanjut. Pas naik keduanya nggak lanjut. Masya Allah, Ustaz. Anak ingat banget Ustaz dengan pertemuan kita waktu itu, antum dengan abi antum, dengan Ustadz Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, waktu beliau berkunjung ke Metro, kaget melihat antum. Kok artinya kok belum diterima di UIM gitu. Padahal seharusnya kata beliau, karena beliau juga salah satu juri ya pada saat di MHQ. Harusnya antum ini tanpa tes gitu ya. Anak ingat banget waktu itu beliau ngomong seperti itu. Harusnya antum ini masuk UIM itu tanpa tes gitu. Nah, dan itu apa ya, waktu itu kan antum ya masih harap-harap cemas, Ustaz ya. Tapi alhamdulillah dari pertemuan kita dengan beliau, Ustaz Zain waktu itu mungkin sebulan, Ustaz ya, nggak lama, terus alhamdulillah keluar. Iya, pas bulan Ramadan itu. Iya, keluar pengumuman bahwa antum lulus. Alhamdulillah. Padahal itu udah nargetin pengen ketemu orang atas Saudi. Iya, waktu itu kita Abi antum juga sempat beberapa kali komunikasi dengan anak untuk ketemu dengan orang Kedubes Syekh Ahmad kalau nggak salah. Nah, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah terus antum diterima. Jadi intinya Ustadz, sebenarnya antum itu bisa diterima masuk UIN tanpa tes atau lewat jalur prestasi. Kalau menurut Ustadz Zain. Tapi antum masuknya di UIM tuh lewat tes juga, Ustaz ya. Lewat tes. Padahal sebenarnya tanpa tes juga sebenarnya harusnya masuk, Ustaz gitu. Mungkin. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini yang namanya rezeki, Ustaz ya. Walaupun kita sebenarnya bisa masuk lewat jalur prestasi ke UIM, ya kalau kita tetap tes dan alhamdulillah tetap diterima, Ustaz. Masih rezeki antum juga. Alhamdulillah, Ustaz. Rezeki yang tertunda. Nah, Ustaz. Ustaz, jadi sebenarnya berarti keinginan antum untuk kuliah di UIM itu sudah sejak lama, Ustaz ya? Udah lama banget. Kan salah satu faktor Anda pindah dari Al-Furqon menuju Pondok Al-Irsyad itu kan karena faktor UIM itu. Kan pada tahun itu kan masih jarang lah pesantren Sunnah yang dapat muadalah dari UIM kan. Nah, jadi dari situ orang tua gimana caranya biar Anda bisa ikut daftar UIM, ya pindah ke Al-Irsyad, itu salah satu faktornya. Karena dari situ kan punya muadalah dan juga mereka udah punya nama di UIM kan. Betul. Nah, jadi dari situ lah. Pindah ke Al-Irsyad? Iya, dari Al-Furqon. Oh, pindah mondoknya? Mondoknya. Oh, Masya Allah. Di kelas berapa itu, Ustaz? SMP. Oh, Karena SD Al-Furqon lulus kelas 6. Nah, SMP-nya pindah ke Al-Irsyad sampai SMA. Oh, jadi antum ini lulusan Al-Irsyad berarti ya? Iya, kalau SMA SMP. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Itu salah satu faktor yang kuat. Waktu itu kita memang sudah pengen masuk UIM, berarti dari SMP sudah antum niatkan itu. Makanya pindah ke Al-Irsyad. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin waktu tes itu, Ustaz, nih supaya ini kan banyak saudara-saudara Muslim kita, mereka juga yang terutama penuntut ilmu, itu pasti tujuannya adalah salah satunya di Universitas Islam Madinah. Ada nggak kiat-kiat khusus dari antum, Ustaz, pada saat tes supaya bisa lulus nih di UIM, Ustaz? Ada, Ustaz? Ya, kalau kiat-kiat sebenarnya, kalau kiat pribadi ya, kalau ikut muqabalah mungkin lebih baik kita pilih jurusan yang mungkin ketika ditanya nanti ya, kita pilih jurusan yang kita nguasai aja. Kayak contoh pas Ana ikut tes itu, teman-teman banyak yang pilihnya jurusan kayak dakwah, usuluddin, hadis. Tapi Ana pilih Quran karena Ana emang basicnya waktu itu lebih siap di Quran. Dan alhamdulillah pas di tes pun
soal-soalnya berkaitan dengan Al-Quran semua, dari tahfidnya, dari matan tentang tajwidnya. Jadi kita lebih menguasai. Beda kalau misalnya nanti pas dites kita pengennya ngambil Quran, ternyata kita siapnya di hadis, misalnya kita punya pengalamannya di hadis, kan nggak nyambung nanti pas dites. Apalagi ketika itu yang ngetes tuh beda-beda. Pas sana ikut tes tuh ada 2 syekh sebenarnya. Satu syekhnya, kalau kata teman yang ikut tes di saya yang tadi, salah satunya itu lebih mudah katanya malah. Nah yang sama anak saya yang ini, beliau lebih teliti. Sampai kurang lebih ada 5 soal terkait hafalan Al-Quran di tes, suruh ngelanjutin semua. Sampai di akhir jadi ditanyain, antum udah hafal matan Syatibiyah belum? Anak belum Syekh. Nah dari sekarang antum hafalin, kalau antum keterima antum harus hafal. Digituin sama Syekhnya. Jadi ya kalau dari kiat mungkin ya, kalau di tes ya, kita mending pilih yang udah kita siapkan aja, jurusan apa gitu kan. Yang paling dikuasai. Yang dikuasai. Masya Allah. Mungkin di luar itu ada Ustaz yang trik-trik khusus gitu. Ya kalau pastinya doa orang tua sih pastinya. Soalnya orang tua emang dari dulu berharap banget kan, terutama dari anak pribadi, biar bisa keterima di Madinah. Ya mungkin berkat doa orang tua juga yang gak ada henti-hentinya mungkin. Masya Allah. Soalnya kalau Madinah juga tuh kalau dilihat, orang pinter pun gak jamin masuk sana. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Banyak pengalaman dari kelas-kelas sana yang mereka gak niat sebenarnya ke Madinah, tapi malah dapat rezeki ke Madinah. Sebaliknya ada yang niat banget, pinter, ranknya 1 di kelas, ranknya 1 di angkatan, tapi qadarullah belum Allah kasih rezeki juga. Oh gitu. Jadi bisa dibilang emang murni rezeki dari Allah lah. Masya Allah. Walaupun kita punya kemampuan, tapi kalau Allah belum kasih rezeki di situ ya belum datang juga. Masya Allah. Ya mungkin itu juga hikmah anak belum dapat juga mungkin. Masya Allah. Alhamdulillah berarti penantian yang cukup lama juga sih ya. Iya, dari tahun berapa Ustaz? 2019 lah itu. 19 ya, 19 dan diterima di tahun 2022 Ustaz ya. Iya. Ya kalau dari awal pertama daftar 2016 berarti. Kalau dari pertama daftar 2016. Masya Allah, dan alhamdulillah sekarang ya impian antum sudah alhamdulillah terwujud nih, istilahnya udah dikabulkan doa-doanya. Bentar lagi berangkat Ustaz ya. Insyaallah. Masya Allah. Nah Ustaz, ada nggak Ustaz nih pesan-pesan buat seluruh kaum muslimin dan semuanya untuk mereka tuh yang ingin ke Madinah ya, ke UIM itu, mungkin antum bisa kasih nasihat kepada mereka, terutama kepada pemuda-pemuda di kita ini Ustaz. Ya mungkin kalau nasihat buat diri anak pribadi dan juga buat yang lain mungkin paling penting ya doa sih sebenarnya. Doa dan juga ridho dari orang tua sebenarnya. Ridho dari orang tua dan doa itu yang mungkin kunci utama ya. Di samping kita berikhtiar mungkin dengan kita maksimal berusaha cari jalan biar bisa dimudahkan ke sana, mungkin lewat umroh atau mungkin lewat jalur-jalur lain lah. Tapi kalau kunci utama ya yang anak alamin dan juga mungkin buat anak pribadi ya ridho orang tua dan juga doa dari orang tua. Dan juga paling penting tetap husnudzon aja sama Allah. Masya Allah. Karena itu, ya benar. Kan ya anak indah husnudzoni abdi gitu benar, kan dalam hadis tuh. Nah, mungkin itu juga salah satu faktor yang bisa memudahkan kita biar kita terima di sana. Maupun nunggunya lama atau apa, karena yang nunggu lama bukan anak aja. Banyak ya Ustaz. Angkatan anak dari riset yang lulus bareng sama anak juga di tahun yang sama keterima ada kurang lebih ada 6 orang. Dan rata-rata mereka ada yang udah berkeluarga, ada yang udah ambil S2 baru dapat Madinah. Jadi hitungannya ya benar-benar penantian itu nggak bisa kita buru-buru juga. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Berarti inilah Ustaz, belajar terus Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ya tetap husnuzon terus. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustaz ini, Masya Allah, sebenarnya anak pengen ngobrol banyak dengan antum Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini bisa menginspirasi kaum muslimin. Syukran Ustaz atas waktunya. Afwan. Pemirsa Hijrah TV, akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita bincangkan dengan Ustadz Yazid Fadilah Hafidhahullah Ta'ala bisa menginspirasi kita dan bisa kita amalkan. Dan semoga banyak pemuda-pemuda yang terinspirasi dan mengikuti jejak beliau. Masya Allah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hijrah TV Podcast. Go to Sunnah.